Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, salam cerdas. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar mengenai penentuan harga faktor produksi. Apa sih itu harga faktor produksi? Apakah analisis itu perlu dilakukan untuk menentukan harga faktor produksi? Bagaimana cara menganalisis harga faktor produksi? Ayo sobat, ikutin kita belajar di Jabar Riz. Belajar bareng Rizda. Nah, sobat, apa sih itu harga faktor produksi? Harga faktor produksi mencakup biaya yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa, termasuk biaya upah tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan bisnis. Harga ini mencerminkan nilai input masing-masing faktor produksi dalam proses produksi, di mana harga yang dibayarkan itu bergantung dari permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi. Lalu, apa saja sih faktor-faktor produksi itu dan balas jasa apa saja yang akan didapatkan dari faktor-faktor produksi tersebut? Ada 4 faktor produksi dan balas jasanya. Yang pertama itu ada tenaga kerja. Balas jasanya itu berupa gaji dan upah. Yang kedua ada tanah, balas jasanya berupa sewa. Yang ketiga ada modal, balas jasanya berupa bunga. Dan yang terakhir ada keahlian dan keusahawanan, balas jasanya berupa keuntungan. Pertanyaan pentingnya, mengapa kita memerlukan analisis perhitungan harga faktor produksi? Alasan yang pertama, pengalokasian faktor-faktor produksi. Pengalokasian faktor-faktor produksi adalah pembagian sumber daya ke berbagai kegiatan ekonomi secara optimal untuk memperoleh keuntungan maksimum dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, 1. Pengalokasian tenaga kerja sesuai dengan spesialisasi pekerjaan agar proses produksi dapat dilaksanakan secara maksimal. Yang kedua, pengalokasian tanah kepada pihak lain untuk memperoleh pendapatan sewa bagi pemilik sumber daya. Alasan yang kedua, pendapatan faktor produksi dan distribusi pendapatan. Di dalamnya terdapat pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan faktor produksi dalam perekonomian yang diperoleh dari seluruh produk yang dihasilkan oleh perusahaan di dalam negara tersebut. Pendapatan nasional ini menunjukkan nilai agregat produksi nasional. Pendapatan yang diterima dari masing-masing produksi tergantung dari harga dan jumlah yang digunakan. Selanjutnya, bagaimana cara menganalisis mengenai permintaan faktor-faktor produksi? Ada 3 langkah dalam menganalisis mengenai permintaan faktor-faktor produksi. Yang pertama, menjelaskan penentuan harga faktor-faktor produksi. Jadi, harga yang dibayarkan itu berdasarkan penawaran dan permintaan terhadap faktor produksi. Yang kedua, menjelaskan pendapatan dari masing-masing faktor produksi. Jadi pendapatan yang diperoleh itu merupakan hasil penjualan produk yang dihasilkannya. Dan yang ketiga, distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi. Jadi pendapatan yang diperoleh akan disalurkan ke setiap faktor produksi kembali. Selanjutnya, elastisitas faktor produksi. Yang pertama, elastisitas permintaan barang yang dihasilkan. Ketika harga faktor produksi mengalami penurunan, maka biaya produksinya itu akan mengalami pengurangan, sehingga perusahaan akan mengurangi harga dari barang yang dihasilkannya. Dan ketika harga barang itu turun, maka permintaannya itu akan naik dan menyebabkan elastisitas permintaan yang tinggi. Yang kedua, perbandingan biaya faktor produksi dengan biaya total. Semakin besar biaya produksi total yang dibayarkan kepada setiap faktor produksi, maka semakin lebih elastis permintaan faktor produksi tersebut. Yang ketiga ada tingkat penggantian antara faktor produksi. Jadi gini sobat, untuk memproduksi suatu barang, perusahaan menggunakan beberapa jenis faktor produksi dan untuk mencapai tingkat produksi tertentu, ada kemungkinan perusahaan mengganti suatu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Misalkan sebuah perusahaan menggunakan tenaga kerja dan mesin dalam proses produksi. Jika mesin yang digunakan sangat efisien dan dapat menggantikan tenaga kerja dengan mudah, misalnya otomatisasi yang tinggi, itu menunjukkan elastisitas substitusi yang tinggi antara tenaga kerja dengan mesin. Yang keempat, tingkat penurunan kurva MRP atau Marginal Revenue Product. Tingkat
Tingkat penurunan kurva MRP menggambarkan seberapa cepat produktivitas tambahan berkurang saat input tambahan digunakan. Misalnya begini sobat, perusahaan memiliki lahan pertanian dan penambahan satu pekerja tambahan untuk membantu dalam proses penanaman. Pada awalnya, peningkatan produksi atau output dapat signifikan karena pekerjaan tambahan membantu meningkatkan efisiensi. Namun, seiring penambahan lebih banyak pekerja, lahan mungkin menjadi terlalu padat dan setiap pekerja tambahan mungkin tidak lagi memberikan kontribusi sebesar sebelumnya. Agar lebih mengerti, mari kita belajar mengenai tingkat produksi dan hasil penjualan berdasarkan tabel 1.1. Sobat, kolom 1 menunjukkan jumlah faktor produksi berupa tenaga kerja yang banyaknya itu dapat diubah sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian kolom 2 dan 3 menunjukkan jumlah faktor produksi yang berbeda akan mempengaruhi tingkat produksi. Kolom 2 menunjukkan jumlah produksi fisik atau total physical product, atau juga bisa disingkat dengan TPP yang dihasilkan oleh berbagai jumlah tenaga kerja. Lalu kolom ketiga itu menunjukkan tambahan produksi yang diwujudkan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja. Pertambahan produksi tersebut dinamakan produksi fisik marginal atau marginal physical product dan disingkat MPP. Tenaga kerja ditambah dari 0 menjadi 1. Produksi bertambah dari 0 menjadi 29 unit, maka MPP-nya adalah 29 unit. Kolom yang keempat menunjukkan berbagai tingkat harga pada suatu barang. Seperti contoh di atas, harga akan barang itu sebesar 10.000. Mari kita lanjut belajar mengenai kurva TPP, MPP, dan MRP. Grafik pada video ini menunjukkan kurva TPP. Sobat bisa lihat kembali bahwa angka-angka yang terdapat dalam kurva TPP ini mengacu pada angka yang terdapat dalam kolom 1 dan 2 dari tabel 1.1. Terlihat kurva tersebut kenaikannya semakin lama semakin kurang menanjak, maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang mempengaruhi fungsi produksi. Nah, keadaan ini menggambarkan bahwa penambahan tenaga kerja yang terus-menerus akan menambah jumlah produksi, tetap bertambahnya semakin lama semakin kecil. Selanjutnya itu merupakan kurva MPP. Angka-angka yang terdapat dalam kurva MPP ini mengacu pada kolom 3 tabel 1.1. Kurva MPP dapat dilihat mengalami penurunan. Bentuk kurva seperti itu menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ditambahkan kemampuan memproduksinya lebih rendah daripada tenaga kerja sebelumnya. Berdasarkan kurva MPP, kurva atas faktor produksi bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva seperti itu menggambarkan bahwa semakin tinggi harga faktor produksi, makin sedikit permintaan faktor tersebut. Hal ini disebabkan karena perubahan harga akan mengubah pendapatan real pembeli, dan perubahan pendapatan real ini mempengaruhi permintaan. Perubahan harga merubah kepuasan relatif mengkonsumsi barang itu dibandingkan dengan barang yang lain. Kemudian, permintaan atas suatu faktor produksi digambarkan oleh kurva yang menurun ke bawah, disebabkan oleh 3 faktor berikut. Pertama, hubungan yang berlawanan antara harga faktor produksi dan permintaan barang. Yang kedua, sifat substitusi di antara satu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Dan yang ketiga adalah hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Lanjut ke grafik 1.3 mengenai kurva MRP. Nah, kurva MRP menggambarkan hasil penjualan produksi marginal. Angka-angka yang terdapat dalam kurva MRP ini mengacu pada kolom 6 di tabel 1.1. Kemudian kita akan belajar mengenai syarat untuk meminimumkan biaya. Ini merupakan upaya untuk meminimumkan biaya produksi yang bisa dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai faktor produksi yang digunakan, misalnya tenaga kerja dan modal, dengan rumus MPPL per PL sama dengan MPPC per PC. MPPL itu merupakan produksi fisik marginal MPP dari tenaga kerja, sedangkan MPPC atau produksi fisik marginal MPP merupakan berasal dari modal. Nah sobat, sekarang kita membahas tentang syarat untuk memaksimumkan keuntungan dengan rumus MPPL sama dengan PL dan MPPC sama dengan PC, atau MPPL
per PL sama dengan MPPC per PC itu sama dengan 1. Bab yang kedua, kita akan belajar mengenai distribusi pendapatan dan kemiskinan. Ayo lanjut sobat. Materi pokok yang akan kita pelajari adalah pengukuran kesenjangan. Ada 4 hal tentang pengukuran distribusi pendapatan, yaitu kesenjangan pendapatan, tingkat kemiskinan, permasalahan dalam mengukur kemiskinan, dan mobilitas ekonomi. Mari kita pelajari satu persatu. Kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan mengacu pada perbedaan antara pendapatan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial. Perbedaan pendapat timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Semakin banyak faktor produksi, maka semakin besar pendapatannya. Pendapatan mencakup apa saja yang meningkatkan kemampuan konsumen untuk berbelanja, seperti gaji, upah, dividen, bunga yang diterima, pendapatan dari pemilik gedung, tunjangan sewa, dan lain-lain. Menurut Quintil, pada tahun 1947 sampai tahun 2000, negara Amerika menjadi negara terkaya karena tingkat kesenjangan pendapatannya yang rendah. Distribusi pendapatan di negara Amerika menunjukkan angka yang stabil. Diperoleh bahwa tingkat distribusi pendapatannya di angka 41,3% sampai 47,4%. Jadi golongan orang Amerika tergolong ke dalam golongan 1/5 paling atas. Grafik distribusi pendapatan dapat digambarkan dengan 2 cara, yaitu kurva Lorenz sebagai alat melukiskan distribusi pendapatan dan koefisien Gini, alat untuk ukuran tingkat ketidaksetaraan distribusi. Coba sobat lihat, ini adalah contoh kurva Lorenz dan koefisien Gini. Dalam grafik 2.1, sumbu horizontal itu mencerminkan persentase penduduk, dan kurva vertikal itu mencerminkan persentase pendapatan. Kurva Lorenz dalam grafik 2.1 ditunjukkan oleh garis OY, dan daerah yang diarsir di bawah garis OY merupakan indeks Gini. Coba sobat lihat kembali. Pada grafik 2.1, ketika pendapatannya itu 40%, itu ditujukan untuk 40% penduduk. Untuk garis yang warna hitam, yaitu garis OHY. Sedangkan untuk garis berwarna biru, garis B, pendapatan 40% itu ditujukan untuk 75% penduduk. Dan garis yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa 40% pendapatan untuk 90% penduduk. Nah, kalau sobat ditanya, sobat itu lebih memilih untuk garis berwarna hitam, biru, atau merah. Ya, sobat pintar. Tentunya sobat akan memilih di garis yang berwarna hitam, karena di sana pemerataan pendapatan yang paling merata, yaitu 40% pendapatan untuk 40% penduduk. Yang perlu sobat ingat bahwa kurva Lorenz yang paling baik itu adalah kurva Lorenz yang berhimpit dengan diagonal. Baik di sini itu tidak menunjukkan kesenjangan pendapatan. Dan untuk koefisien indeks Gini, 0 itu menunjukkan makin meratanya pendapatan, sedangkan angka 1 menunjukkan makin ketimpangannya pendapatan. Yang kedua ada tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase pada populasi dengan keluarga yang pendapatannya pada tingkat absolut. Ini dinamakan garis kemiskinan atau poverty line. Tingkat kemiskinan memperlihatkan bahwa perkembangan ekonomi tidak sepenuhnya membantu dalam mengurangi kemiskinan. Walaupun bagi negara-negara dengan perkembangan cepat seperti Malaysia dan Thailand yang lebih mampu mengurangi kemiskinan di negara mereka. Selanjutnya permasalahan dalam mengukur kemiskinan. Untuk mengetahui derajat kesenjangan di masyarakat diperlukan data, yaitu data pendapatan tahunan, data distribusi pendapatan, dan tingkat kemiskinan. Namun yang diperhatikan oleh orang-orang bukanlah tentang pendapatan mereka, melainkan kemampuan mempertahankan standar hidup yang baik.
Maksudnya seperti ini sobat. Angka pendapatan bagi setiap orang itu memiliki arti yang berbeda. Seseorang berpendapatan 5 juta bisa mengartikan bahwa pendapatnya itu cukup baginya, tetapi tidak bagi orang lain. Nah sobat, di dalam permasalahan dalam mengukur kemiskinan itu ada transfer rupa-rupa atau in-kind transfer. Adalah transfer kepada orang-orang miskin yang diberikan dalam bentuk barang atau jasa, bukan uang tunai, sehingga hal ini dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yang diukur, seperti sembako yang merupakan program dari pemerintah. Kemudian ada siklus hidup ekonomi, merupakan pendapatan orang yang berbeda sepanjang hidupnya. Contohnya siklus hidup ketika seorang pekerja muda yang masih sekolah berpenghasilan rendah, kemudian berkembang dan berpengalaman untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi ketika usia 50 tahun, kemudian menurun kembali ketika 65 tahun. Kemudian ada pendapatan sementara dan pendapatan permanen. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa yang sangat bergantung pada pendapatan permanen keluarga yang merupakan pendapatan normal atau rata-rata. Yang terakhir ada mobilitas ekonomi. Mobilitas ekonomi adalah pergerakan orang-orang antar kelas pendapatan yang mungkin penting dalam sebuah ekonomi. Kemudian, karena mobilitas ekonomi sangat tinggi, akibatnya banyak keluarga yang berada dalam garis kemiskinan. Maka dari itu, kebijakan atau pergerakan harus diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian kita akan membahas mengenai redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah proses pengalihan pendapatan dari kelompok ekonomi atau individu dengan tingkat pendapatan tinggi ke kelompok atau individu dengan tingkat pendapatan rendah. Tujuannya apa sobat? Ya tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial dengan memberikan dukungan kepada mereka yang kurang mampu secara finansial. Redistribusi pendapatan dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan fiskal dan sosial, seperti pajak progresif, program kesejahteraan sosial, dan subsidi untuk kelompok yang membutuhkan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan apa saja atau solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemiskinan? Yang pertama, tentunya kita sebagai makhluk yang diberi akal dan tenaga itu harus bekerja dan beretos kerja yang tinggi, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Yang kedua, kita harus membantu keluarga yang lemah, sesuai dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Dan yang ketiga, ada hukum upah minimum. Harus menerapkan tunjangan sosial, pajak pendapatan negatif, dan transfer rupa-rupa. Udah selesai nih sobat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa analisis penentuan harga faktor produksi itu dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara pengalokasian sumber atau faktor-faktor produksi secara maksimal ke dalam kegiatan ekonomi agar dapat menghasilkan keuntungan yang paling optimum. Sehingga distribusi pendapatan akan mengalami pemerataan. Otomatis kita tidak akan mengalami kesenjangan ekonomi. Thanks for watching Sobat Cerdas. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.